Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, syadu an la ilaha illallah, syadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma passalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Inayah Kota Bandung yang saya hormati, para guru tahfidz, para orang tua wali peserta didik kelas 7 dan 8, dan yang paling Bapak banggakan, peserta didik kelas 7 dan 8. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan alam baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para aulia, para suhada, sampai kita sekalian selaku umatnya hingga yaumil kiamah. Baik, para peserta didik kelas 7 dan 8, tidak terasa kegiatan sidang tahfidz di semester genap akan segera dilaksanakan setelah nanti kegiatan asesmen sumatif akhir tahun selesai. Tentunya Bapak harapkan bisa disiapkan dengan sebaik-baiknya, dan saat ini akan Bapak sampaikan pedoman sidang tahfidz untuk bisa dipersiapkan lebih awal agar nanti hasilnya lebih maksimal. Baik, kita mulai saja untuk beberapa ketentuannya. Seperti biasa, bagi kelas 7 berarti ini adalah pengalaman kedua untuk sidang. Untuk kelas 8 berarti ini pengalaman keempat ya untuk pelaksanaan sidang tahfidz. Seperti biasa, tes dilakukan secara tatap muka langsung di sekolah sesuai dengan sesinya masing-masing. Nanti dibagi sesi seperti biasa per kelasnya. Kemudian mohon dipastikan hadir tepat waktu ya, bersama orang tua masing-masing menggunakan seragam yang telah ditentukan sesuai dengan jadwalnya. Kemudian nanti orang tua atau wali peserta didik diharapkan hadir ikut mendampingi pelaksanaan sidang. Peserta didik orang tua berada pada satu ruangan yang sama dan hadir sampai berakhirnya kegiatan. Insya Allah pelaksanaannya seperti biasa di ruang multimedia lantai 4. Selanjutnya peserta didik akan diuji oleh dua orang penguji, ya, penguji hafalan dan penguji tajwid seperti biasa. Penguji akan mengeteskan hafalan sesuai dengan capaian hafalan masing-masing. Nah, ini yang mungkin bisa jadi berbeda ya. Jadi untuk sidang tahfidz semester genap ini, peserta sidang akan diuji sesuai dengan capaian hafalan masing-masing. Kalau misalkan sudah juz 29, misalkan full udah beres, berarti juz 30-nya tidak akan diujikan lagi. Ya, khusus nanti kalian menghafalnya mematangkan di juz 29 saja. Tetapi bagi yang memang misalkan 29-nya baru satu atau dua surat, misalkan Al-Mulk atau misalkan Al-Mursalat, tentunya nanti surat wajibnya di juz 29, sementara untuk sambung ayatnya dan tebak suratnya nanti di juz 30. Nah, jadi seperti itu ketentuannya. Nah, soal yang harus dijawab seperti biasa untuk peserta sidang tahfidz nanti ada membaca surat wajib. Ini ditentukan dan tidak diundi. Kalau sebelumnya diundi ya, dapat abasa, anajiat, anaba misalkan. Kalau sekarang sudah ditentukan dari diri masing-masing. Jadi dari sekarang kalian bisa menentukan surat wajib masing-masing berdasarkan capaian terakhir yang disetorkan di kelas kepada guru tahfidznya. Jadi tidak diundi, tetapi ditentukan oleh masing-masing sesuai dengan capaian hafalan. Nanti ketentuannya di bawah ada. Yang kedua, melanjutkan ayat seperti biasa. Nanti kalian akan dibacakan oleh penguji. Qul huwallahu ahad. Lanjutkan. Allahus somad. Nah, ini pun sambung ayat hanya diujikan dari surat 7 terakhir saja yang dihafal. Kalau sudah juz 28, berarti juz 28-nya saja. Ya, sambung ayatnya. Kalau sudah 29, berarti 29-nya saja. Juz 30-nya tidak akan diuji. Jadi hafalan terakhir. Menebak surat sudah jelas sama ketentuannya dengan yang sudah disampaikan. Kemudian hukum-hukum tajwid, ini pun hukum tajwid yang pernah dipelajari selama satu semester genap ini oleh guru-gurunya di kelas itu akan ditanyakan. Tentunya nanti ada di bawah kisi-kisinya yang harus kalian siapkan ya. Nah, ini ketentuan surat wajib untuk kelas 7 dan 8 nih. Bagi yang sudah selesai semua juz 30 maka memilih di antara surat berikut, Abasa atau At-Takwir. Misalkan Pak, saya sudah beres juz 30, maka kemudian yang diselesaikan itu, yang diujikan itu adalah surat Abasa atau At-Takwir. Ya, jadi silahkan dipilih surat Abasa atau At-Takwir. Ya, jadi jangan sampai kalian salah milihnya ya di Inpitor atau misalkan surat Al-Mutaffifin, tidak. Jadi bagi yang sudah beres nih dari An-Naba sampai An-Nas di juz 30 capaian hafalannya, maka pilih dari sekarang mau Abasa atau At-Takwir. Dua-duanya tidak. Pilih salah satu, Abasa atau At-Takwir. Gitu ya. Bagi yang sudah juz 30 beres bagi kelas 7, maka tentukan mau surat Abasa atau surat At-Takwir.
Itu antara dua itu. Nah, bagi yang sudah selesai semua juz 29 dari mulai Al-Mulk sampai misalkan Al-Mursalat, ya tentu sama dengan yang juz 30. Pilih dua saja, Al-Qalam atau Al-Mursalat. Ya, pilih salah satu, ya, Al-Qalam atau Al-Mursalat. Pas saya hafalannya baru 2 surat. Nah, berarti nanti surat wajibnya silakan menyesuaikan. Pas saya mulai dari Al-Mursalat sampai Al-Insan. Misalkan mau Al-Insan silakan pilih sendiri. Ya, jadi sesuai dengan capaian hafalan masing-masing. Nah, kecuali bagi yang sudah juz 29 semua full, maka pilih satu di antara 2 surat ini, Al-Qalam dan Al-Mursalat. Pas saya sudah juz 5, juz 2 juz 8 terakhir, pokoknya juz berapa yang kalian hafalkan itu hafalan terakhir, maka itu yang kalian pilih gitu ya untuk nanti dijadikan surat wajib. Kemudian bagi yang belum selesai juz 30 atau 29, maka silahkan memilih surat wajibnya sesuai dengan capaian hafalan masing-masing. Ya, jadi misalkan juz 30 nih baru setengahnya, atau misalkan baru sampai At-Thariq, misalkan baru sampai Ad-Duha, ya silahkan tentukan satu. Yang pasti jangan surat-surat yang terlalu pendek. Misalkan masa surat wajibnya An-Nas, misalkan ya, masa surat wajibnya adalah Al-Falaq atau Al-Ikhlas, tidak. Ya, yang tengah-tengah lah, Asy-Syams, Al-Lail misalkan ya, silahkan bisa ditentukan. 29 juga sama, ya jadi silahkan menentukan sendiri sesuai dengan capaian hafalan masing-masing. Bagi yang sudah lebih dari 2 juz, tentunya surat wajib dipilih di juz terakhir yang sudah dihafal. Ya, misalkan hafalannya juz 28, silahkan mau Al-Mujadalah atau misalkan Al-Hasyr, silahkan Al-Jumu'ah, silahkan bisa ditentukan sendiri. Kelas 8 hanya beda di juz 30-nya ya, dengan Al-29 sama. Juz 30-nya tidak Basa dan At-Takwir, tapi untuk kelas 8 itu pilih antara surat An-Naji'at dengan Al-Infitar. Pilih salah satu. Ya, kalau sudah selesai juz 30 semua. Bagi yang belum, ya sama seperti kelas 7 tadi, memilih di antara capaian hafalan terakhir surat-surat yang telah disetorkan. Bagi sudah selesai ini sama, ke bawahnya juga sama, ya jadi silahkan dibaca petunjuk teknisnya, jadi menyesuaikan dengan hafalan masing-masing. Insya Allah tidak susah ya anak-anak ya. Baik, untuk waktunya hari Kamis, Jumat, Sabtu di tanggal 12, 13, 14 setelah selesai asad BK semua, ada libur dulu ke jeda Idul Adha, kemudian nanti langsung ada susulan praktek, kemudian nanti ada langsung sidang tahfidz di tanggal 12 sampai 14. Baik, kita langsung saja ke pembagian sesi. Anak-anak, ini sesinya jadi sekelas kita waktu 2 jam. Jadi insya Allah tidak terlalu lama ya. Mudah-mudahan sesuai jadwal. Ini rangkaian jadwalnya. Nanti kalau ada perubahan diinformasikan kembali ya. Jadi hari Kamis, Jumat, kemudian sampai hari Sabtu kelas 8E. Nah, selama yang belum kebagian sesi berarti kalian di rumah ya, menyiapkan waktu, mempersiapkan sebaik-baiknya. Penilaian kelancaran, tajwid, lagu. Nah, ini kisi-kisinya ya, kelas 7 materi yang kalian pelajari dari sekarang ini ya, jadi yang akan keluar nanti diujikan oleh penguji tidak akan keluar dari ini. Kelas 7 mad tabi'i, mad layyin, harful layyin, alif lam samsiah qamariyah, gunnah dan sukun. Kelas 8 nun sukun, mim sukun, mad jaiz nun fasil, mad wajib, alif lam, mad sukun, tafkhim dan tarkik. Ini ya yang kalian pelajari sambil persiapan nanti sidang tahfidz ke depan. Jadi bisa dari sekarang pelajari kelas 7 ya ini, kelas 8 ya ini ya, sesuai dengan materi atau sisi materi masing-masing ya. Itu aja anak-anak gambarannya, semoga diberikan kelancaran. Jadi nanti untuk materi tajwid ini nggak ada identifikasi tajwid ya, misalkan baca dulu ayat, nggak, langsung ditanya saja ya oleh pengujinya, apa itu mad tabi'i, contoh mad tabi'i, apa itu mad layyin, hukum-hukum nun sukun dan tanwin, guna, kemudian lain-lain lah. Silakan jadi disiapkan dengan sebaik-baiknya. Baik, itu saja anak-anak gambaran petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sidang tahfidz semester genap tahun 2025. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan hasil yang memuaskan. Terima kasih, semangat untuk persiapkan. Semoga diberikan kelancaran. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.